Halo pagi guys, jadi kemarin saya sempat sharing di postingan di YouTube ya, bahwa ada salah satu subscriber yang, ayo mas buka-bukaan sekarang dapat duitnya berapa dari Shutterstock, apakah jangan-jangan lebih banyakan dari ebook, dari seminar, dari motret. Ini belum saya mulai YouTube, belum saya mulai pamer-pamernya ya, saya udah bilang, iya memang bener. Kerjaan saya kan saya dapat uang dari banyakan dari foto, dari motret bener-bener. Jadi kalau nggak mau nonton motivasi dari saya, ya tinggal nggak usah ditutup. Nggak usah ditonton. Kan namanya juga YouTube kan teman-teman yang punya hak sendiri. Jadi biar clear. Nah, nih, saya mau tunjukin duit saya dari Shutterstock. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Matur nuwun sudah menemani saya bikin konten di cafe. Ada Niko. Itu rumah saya. Tadi saya dibikinkan kopi sama Niko. Dia nggak bilang Robusta. Kamu kejam sekali Niko. Nggak sengaja. Robusta itu ya begitu teman-teman minum ya, disyung, langsung kenaan. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita bicara belak-belakan tentang earning. Saya itu di Shutterstock ya. Intinya ini investasi jangka panjang. Kalau masalah motivasi yang saya kasih itu anggap aja itu sebuah entertaining biar teman-teman nonton YouTube saya aja lah. Kurang belak-belakan apa coba saya. Saya dapat duit lebih banyak dari mana? Dari motret jelas dong. Saya fotografer, saya itu bukan microstroker 100% di sini enggak. Saya itu fotografer wedding sama portrait. Saya dari uang tersebut ini udah kerjaan lama nih dari 12 tahun yang lalu ya, sampai sekarang kan masih motret. Saya bikinin cafe, saya bikinin villa salah satunya ini. Terus kemudian saya investasikan di saham, saya dapat capital gain-nya, saya dapat dividennya. Jadi intinya tuh saya cukup beruntung diberkati dengan sebuah momen di mana saya tidak punya lifestyle. Saya hidupnya begini-begini saja. Maka dari itu hampir semua uang foto saya masuk ke hospitality, saya bisa bangun rumah, disewakan, saya bisa masukin ke saham dan lain sebagainya. Jadi uang saya dapatnya paling besar dari mana? Dari motret. Udah jelas. Itu saya klaim. Hakul yakin, nah saya dapat uang paling banyak dari situ. Kedua, dari persewaan kayak gini nih. Jadi intinya saya bukan orang kemarin sore di Microstock, sehingga saya punya cukup uang untuk kemudian saya bisa terus memberikan motivasi seperti ini. Walaupun uang-uang dari Shutterstock itu nambah-nambahin saham saya di PNLF, nambahin saham saya di BMTR. Saya kemarin beli Bumi, Bumi lagi down, saya beli. Naik cuma untung 400.000, besar buat saya jual. Ya sudah lah, yang lain-lain saya investasikan jangka panjang. Tapi saya akan penuhi permintaan teman-teman untuk screenshot untuk nunjukin duit saya. Saya akan tunjukin, tapi tahunnya suka-suka saya ya. Ini saya tunjukin biar ini tidak menjadi bergibah atau dan lain sebagainya. Intinya saya selalu bilang bahwa berapa sih mas dapatnya duit dari Shutterstock? Kecil, cuma $1 sebulan. Nah, jadi teman-teman yang suka silakan motret bareng saya. Nggak suka, ya kembalilah ke kehidupan teman-teman. Nah ini, saya tunjukin. Tetet, kelihatan nggak ini? 2017 dari 25 sen, mungkin kabur ya teman ya, kira-kira gini lah. 25 sen terus. Ada yang 80 sen, ada $10, ada lagi berapa nih? $4, 3, 4, 3, 7, 6, 7. Nah, jadi saya kasih tahu ya, jualan foto di Shutterstock itu, kalau orangnya kayak saya gini, terus ditakar dengan kehebatan teman-teman, itu gak worth it. Jadi jangan dilakukan, biar saya saja. Jadi ya, saya mau bikin satu perumpamaan habis ini. Cuman
Sebelumnya saya sudah tunjukkan earning saya 2017 sampai 2018, ada yang 25 sen, 10 dolar tiba-tiba turun jadi 1 dolar. Cuman anggap saja earning saya tuh sampai hari ini 2022 anggap saja 1 dolar per bulan. Nah, sekarang dengan 1 dolar per bulan, kenapa sih saya bangga sekali? Kenapa sih saya suka sekali? Kenapa saya terus ngajakin teman-teman untuk berbisnis di bidang ini? Nah, kalau teman-teman yang nggak suka, Masnya kan memang dapat uang dari AdSense. Oh benar sekali, saya dapat uang dari AdSense lebih besar daripada Shutterstock saya. Dari ebook, oh jelas. Sebelum saya mulai nge-YouTube dari 2012 saya udah dapat uang dari ebook saya. Jadi itu memang passive income buat saya. Saya punya 19 ebook yang terus-terusan datengin uang buat saya. Oh, Masnya dapat duit dari seminar? Oh jelas. Saya dari mulai seminar wedding di Jogja, di mana? Di Kuala Lumpur, di Jakarta, di Bandung. Wah, saya dapat uang banyak dari situ. Jadi itu kan salah satu lini bisnis saya. Nah, kalau teman-teman yang kepengen dapat uang dari seminar juga, ya tunjukin karyanya. Sederhana. Nanti kalau karyanya udah ditunjuk pasti diundang seminar. Jadi seminar salah satu lini industri saya. Memang itu uang saya. Masnya dapat uang dari affiliate Shopee, ya jelas uang saya juga nggak malu-malu. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang belanja lewat link Shopee saya, karena itu membuat saya punya uang. Saya punya uang, jadi saya bisa nge-YouTube terus. Saya sharingin tentang trik-trik motret saya yang cuma dapat 1 dolar sebulan itu, sehingga teman-teman bisa niru. Masalah rezeki itu beda-beda. Nah, saya sudah pernah ngomong di vlog sebelumnya. Saya dapat uang dari Shutterstock berapa? Anggaplah kemarin misalnya saya habis payout 40 dolar. Di hari yang sama subscriber saya dapat payout 120 dolar loh. Jadi kayaan mereka daripada kayaan saya. Jadi nggak apa-apa. Lalu kenapa saya bisa bahagia dengan 1 dolar per bulan? Gini teman-teman. Uang itu akan berdamai dengan orang-orang yang sabar. Kalau dia mau nunggu, dia mau sabar, dia mau konsisten. Itu dari 25 sen naik jadi 75 sen, naik lagi jadi 1 dolar, naik ke 5 dolar. Terus sabar tungguin. Yang penting kita kerja terus. Kalau kita kerja terus, apakah nanti akan membuahkan hasil? Saya percaya dengan hal itu. Kalau teman-teman pengennya duit cepet, ya kalau bisa ya monggo. Cuman kalau nggak bisa ya kayaknya teman-teman utangnya kebanyakan. Saya tuh nggak punya utang perbankan. Jadi saya dapat 1 dolar saya syukuri, saya dapat 2 juta sebulan saya syukuri, saya dapat 100 dolar sebulan saya syukuri. Kemarin tahun lalu saya dapat 100 dolar sebulan. Saya traktir makan teman-teman semua tim saya di sini, kita makan-makan. Sisanya saya ambil, kan duit saya juga. Tapi saya bagi-bagi. Nah, 1 dolar sebulan kenapa saya bahagia? 1, itu rezeki. Jangan dihina 1 dolar sebulan. Lalu yang kedua, ini benar-benar kalau saya kumpulin, ini nambah-nambahin uang saya buat bangun nanti villa di Cangkringan sana. Mungkin cuma bisa buat beli paku, ya nggak apa-apa. Kemudian bisa nambah-nambah beli semen, ini duit. Nah, lalu yang ketiga, masih mending uangnya dapat 1 dolar sebulan. Saya kemarin beli saham Bumi, jangankan 1 dolar sebulan, itu minus hampir 35%. 35% itu kalau teman-teman punya uang 1 juta, uangnya hilang 350.000. Teman-teman punya uang 10 juta, hilang 3,5 juta. Teman-teman punya uang 100 juta, hilang 35 juta. 1 miliar ya begitu, hilang 35%. Nah, jangankan dapat 1 dolar. Kemarin tuh saham Bumi itu minus saya hampir 35%. Duit saya hilang. Masih mending Shutterstock dong, dapat 1 dolar sebulan. Ini minus, uang saya hilang banyak itu. Hampir 35 kemarin zaman tahun lalu hampir 40% uang saya hilang. Jadi kenapa saya harus menyesalkan dengan 1 dolar sebulan? Orang, ya singkat cerita saham Bumi tadi yang tadinya minus, saya memang kemudian saya tunggu dulu, akhirnya saya untung berapa waktu itu? 450.000 pada waktu saya lagi seminar. Seminarnya dapat uang 400.000 dari capital gain-nya, dapat uang juga, saya syukuri. Jadi ya itu uang saya 1 dolar sebulan dari Shutterstock. 1 dolar sebulan aja bangganya setengah mati. Nih, 2017, 2018. Bangganya setengah mati. Jadi teman-teman yang mau jualan foto ayo bareng-bareng. Teman-teman dapat 50 sen ya syukuri, teman-teman dapat tiba-tiba 13 dolar ya syukuri aja. Jadi yang penting kita happy, kita syukuri duitnya. Kemarin kan masnya tuh yang ngomong kan stoknya katanya, ayo buka-bukaan earning. Udah saya buka hari ini, 1 dolar sebulan.
Tapi yang saya miris tuh begini, saya aja stok saya di Shutterstock itu cuma 4.600 foto. Uangnya $1 sebulan. Saya di Pond5 udah submit berapa tuh? 60 foto belum ada yang download sama footage. Ya saya tunggu. Nah itu masnya itu yang komentar kemarin itu stoknya 100.000 ilustrasi. Nah kalau masnya itu stoknya 100.000 kok masih sambat, masih ngeluh, berarti nggak tahu dia duitnya dari stok kecil atau memang nggak punya duit dari tempat yang lain sehingga hidupnya susah, sehingga mungkin mau makan susah, mau nyenengin pacarnya atau istrinya susah. Ya saya dulu juga pernah begitu, cuma makanya $1 itu disyukuri. Kalau masnya tadi ya yang ngomong 100.000 stok itu, coba buka-bukaan earning. Ya mas tuh mau punya $1.000 sebulan, saya juga udah nggak kepengen, saya juga udah punya gitu. Jadinya mas mau $2 sebulan, bagus, nggak apa-apa kok. Saya aja cuma $1 sebulan saya syukuri. Jadi kalau kata-kata teman-teman Microsoft saya, dia bilang ini, Bim itu subscribermu itu kurang fun hidupnya, kurang gayeng uripe nek carane Jawa. Jadi kurang gayeng ini kurang bahagia. Nah kalau kurang bahagia, walau saya aja stoknya cuma 4.600 foto, saya dapat $1 sebulannya saya bahagia, itu masnya harusnya 100.000 tuh ya harusnya lebih banyak lah daripada saya. Orang subscriber saya aja yang stoknya masih 200-an bisa earning berapa tuh? $40 sebulan. Lah saya pertama kali dapat download, dapatnya ketika stok saya di 80 foto. Jadi subscriber saya tuh teman-teman semua tuh jauh lebih hebat, lebih kaya daripada saya. Jadi saya cuma berharap begini ya, kalau misalnya teman-teman punya ngelakuin pekerjaan apapun, ditekuni aja dulu. Berkali-kali kan saya juga bilang bahwa nggak usah coba-coba keluar dari kantor, misalnya pengen berbisnis Shutterstock, jalanin aja sambil kerja, masih dapat gaji, alhamdulillah disyukuri. Saya 12 tahun nggak pernah kerja kantoran, jadi nggak pernah ngerasain dapat gaji itu seperti apa. Cuman saya kepengen kalau tim saya di sini makan harus cukup, gaji harus selalu dibayarkan, ya tentu sesuai dengan kemampuan saya saat ini. Makanya yang mau gabung di Shutterstock, linknya saya tulis di bawah. Yang kepengen tahu alat-alat saya apa untuk bekerja, saya tulis di bawah. Yang mau belanja lewat link afiliasi saya ucapin terima kasih. Yang butuh referensi panduan, mau beli ebook saya, ada di bawah juga. Jadi dibikin santai, dibikin fun. Motivasi saya itu seperti yang ada di jualan foto dengan Shutterstock, ebook saya. Itu sederhana. Saya nggak bicara tentang bagaimana cara membeli rumah dari uang royalti Shutterstock, saya nggak bilang itu. Saya cuma bilang begini, teman-teman makan, sebelum makan belum berdoa malah udah difoto, ya fotonya dijual lah. Emang dapat like banyak di Instagram, dapat duit. Kalau teman-teman influencer ya dapat duit. Cuman kalau teman-teman rakyat jelata kayak saya, mana ada mau yang ngeklik like 2.000 orang, kalau rakyat jelata nggak ada yang memonetize gitu. Jadi $1 sebulan itu jauh lebih bermanfaat daripada saya cuma dapat like. Makanya waduh, kenal potere bantere berbek kenal pote. Nah besok kalau ada yang pakai knalpot kayak gitu itu, nanti saya jajarin, saya gas pakai Road King klasik saya. Jadi dia brrrr gitu, saya langsung deketin, saya blar gitu, nanti kenceng-kencengan suara sama Harley saya. Nah gitulah, dia beda. Itu motor knalpot gelombongan nanti jajarin sama Harley Davidson saya. Mudah-mudahan saya bisa beli. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sharingin di sini. Saya sudah buka-bukaan uang saya dari Shutterstock. Itu masnya tadi yang punya stok 100.000 itu, tenang aja mas. Mas mau buka earning monggo, nggak buka earning juga nggak apa-apa. Mas punya $100 sebulan, saya juga punya. Mas punya 500, punya 1.000, saya juga punya. Jadi teman-teman lain subscriber saya tuh banyak yang uangnya juga lebih banyak daripada saya. Jadi terserah lah mau pamer-pameran duit, orang juga urusannya rezekinya masing-masing ya. Saya bukan dalam taraf yang mudah ngurusin orang-orang kayak begitu. Cuman akhirnya dibikin konten juga biar apa? Biar teman-teman nonton saya dapat AdSense. Nah, ini gitu kan. Sambil kita cerita-cerita nih manfaatnya apa sih jualan foto dengan Shutterstock. Ya salah satunya dapat uang. Jadi mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan vlognya hari ini bermanfaat. Teman-teman terima kasih sudah subscribe, sudah dukung saya di channel ini, sudah nonton. Teman-teman nonton aja itu, teman-teman ngasih uang saya AdSense. Saya terima kasih sekali. Jadi
Besok pagi kita ketemu lagi di jam 5 pagi, selalu tayang otomatis jam 5 pagi. Stay tune, klik subscribe, bagiin videonya buat siapapun yang membutuhkan. Saya Bima Aditya, sampai ketemu besok pagi jam 5.